Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pernyataan Kiai Said Akil Siraj mengenai PIK 2 ini, di mana banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berusaha merusak citra dari Kiai karismatik ini, di mana pernyataannya itu kemudian disalahartikan oleh beberapa orang. Itu tentu karena mereka ini tidak berusaha memahami pernyataan dari Kiai Said Akhil Siraj secara menyeluruh, melainkan hanya sepenggal-penggal kata saja. Itulah yang kemudian membuat ada saja oknum-oknum yang berusaha mengkritik Kiai Said Akhil Siraj melalui pernyataan tersebut. Dan dalam video ini, Kiai Sarif memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Apalagi kita akan paham betul bagaimana Kiai Said Akhil Siraj ini. Dia tidak akan pernah sekali-kali mendukung sebuah hal yang tentunya memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya Saifuddin Aman bertemu dengan Kiai Haji Syarif Rahmat untuk menanyakan sesuatu hal yang amat penting. Sebagai warga Nahdlatul Ulama, baik kultural maupun kultural dan struktural. Kiainya maupun warganya sekarang mengalami kegelisahan terkait dengan isu Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj yang dituduh mendukung kegiatan di mana kegiatan itu intinya ditentang oleh masyarakat. Kegelisahan ini sangat dalam dan saya tidak tahu persoalannya, tetapi saya mendengar Kiai Haji Syarif ini sudah berjumpa dengan Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj. Oleh karena itu kami mohon penjelasan bagaimana duduk persoalan dan apa yang terjadi yang dialami oleh Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj. Monggo Pak. Terima kasih. Para pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, Kiai Saifuddin Aman, Kang Kiai, Sang Kiai. Pertama, saya tentu ikut prihatin menyaksikan, mendengar, dan memperhatikan perilaku sebagian di antara warga kita terhadap Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj yang notabene adalah merupakan ulama besar Indonesia, bukan saja Nahdlatul Ulama, di mana beliau dibully, diserang habis-habisan oleh beberapa orang yang bisa jadi orang ini belum tahu persis apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kiai. Sebenarnya saya adalah orang yang insya Allah mungkin paling tahu di antara teman-teman sekalian tentang bagaimana Kang Said Akil Siraj. Sekali waktu saya dan teman-teman diundang dalam acara yang judulnya Silaturahim Ulama Banten. Ulama Banten. Ada 99 yang diundang. Betul. Dalam acara silaturahim itu akan mendengarkan ceramah dari Profesor Dr. Said Akil Siraj. Ya. Karena judulnya silaturahim, bukan judul PIK, bukan judul apa-apa, kita datang. Nah, sebelum acara dimulai, kan ada di ruangan
Kita diajak ngobrol, kebetulan yang duduk bareng dengan Kang Said itu saya. Iya, iya, iya. Rendeng, Iya. kemudian dengan Rektor YIN Banten, Iya, iya, iya. MUI, kemudian Dewan Masjid, semua diundang. Iya, iya. Jadi ini bukan acara siapa-siapa, acaranya silaturahmi. Iya. Nah, karena di Banten sedang terjadi hiruk pikuk perbincangan tentang PIK, ya kita tanyakan juga mau bahas itu. Beliau apa? Beliau mengatakan saya tidak mau bicara PIK. Iya. Saya hanya akan bicara PSN, Proyek Strategis Nasional. Iya. Itu. Iya. Ya udah bagus. Masuklah ruangan, masih bareng saya nih. Iya. Beliau mau ulangi lagi. Saya tidak mau kalau bicara PIK. Iya. Itu bukan wilayah saya. Betul. Saya hanya mau bicara tentang program pemerintah Iya. yang sudah disetujui dan disepakati tentang PSN, Proyek Strategis Nasional, gitu. Dah selesai. Naiklah Kang Said di panggung. Saya berada di depan beliau Iya. bersama sekian banyak ulama. Iya. Apa yang beliau sampaikan adalah bahwa PSN ini adalah kan peningkatan infrastruktur, Iya. ya kan, yang dihubungkan dengan peningkatan ekonomi, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Beliau analogkan dengan ihyaul mawat, Iya. yaitu menghidupkan lahan yang mati supaya produktif. Iya. Itu sebetulnya yang beliau sampaikan. Jadi ketika negara punya program untuk menghidupkan lahan-lahan yang selama ini memang tidak diproduktifkan, kata beliau, kalau negara itu tahu bahwa ada lahan-lahan itu bisa diproduktifkan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, bisa berdosa kita kalau mengabaikannya. Meskipun begitu ada persyaratan-persyaratan, di antaranya bahwa pemanfaatan lahan itu benar-benar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kedua, tidak merusak tatanan yang ada. Sebetulnya itu. Jadi yang disampaikan oleh Profesor atau Kang Said Agil Sirot ini sesungguhnya adalah secara hukum Islam, ya kan? Memang itu PSN punya hak kan begitu. Tetapi kan bukan berarti Kiai Said Agil Sirot itu tahu persis persoalan di sana kan? Iya. Dan tidak ada hubungannya. Ini itu, bukan PIK. makanya, PSN itu seluruh Indonesia. Ya betul kan gitu. Jadi beliau tidak mau bicara PIK 2, tidak mau. Betul. Dipancing pun saya tidak mau bicara itu. Karena bukan ini pembicaraan saya. Ya. Saya bicara, ditanya orang tentang program strategis proyek strategis nasional seluruh Indonesia. Ya, bukan cuma di PIK 2. Ya. Jadi sama sekali beliau tidak ada kaitannya dengan PIK. Dan oleh karena itu ketika selesai berbicara beliau tidak buka tanya jawab di panggung. Beliau langsung pamitan. Dan saya juga sama-sama pulang. Ya, karena di luaran sana itu isunya ada 3 hal. PSN, terus ada yang bambu, pagar bambu itu, terus ada PIK ini. Nah, ini jadi satu, akhirnya Kang Said ini jadi bulan-bulanan di luar itu. Bahkan beberapa orang Kiai NU kan jangan tahu di grup Kiai NU juga kan diserang. Saya bilang ya tidak tahu menahu jangan banyak bicara. Akhirnya saya kemarin langsung balik lagi ke sana minta izin bertemu dengan beliau. Saya ngajak teman saya Kiai Mujib, Kiai Zainal dan Bang Yubai. Coba dengarkan, saya mau bicara. Mungkin beliau rekam juga. Persis jawabannya, saya tidak mau bicara PIK. Karena yang ditanyakan masalah program proyek strategis nasional. Nggak ada masalah di situ. Siapa yang punya masalah di sini? Nggak ada masalah. Memang ketika orang bicarakan tegakkan syariat Islam, loh, ihyaul mawat ini bagian dari fikih Islam dong. Ketika beliau lemparkan itu berarti kan secara tidak langsung kita sedang melemparkan agar supaya negeri ini diatur dengan syariat Islam ya satu persatu kan. Ihyaul mawat itu. Nah, tapi belakangan memang saya melihat ada orang yang kemudian menggoreng-goreng, mengkaitkan antara pembicaraan ihyaul mawat dengan PIK 2 ini. Di sini Kang Said dijual nun sewu, saya apa adanya. Beliau dijual, dipelintir, dinarasikan dengan salah sehingga orang-orang yang tidak tahu persis menuduh beliau memang persis seperti yang dinarasikan sama orang-orang ini. Takutlah kepada Allah dan Anda sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Nanti akan berakibat. Saya tidak menduga-duga dapat apa. Tidak menduga-duga ada apa. Tapi tidak elok orang berbicara melebihi apa yang disampaikan seorang ilmuwan.
Apalagi kapasitasnya bukan sebagai juru bicara. Gitu loh. Ya. Itu masalahnya. Kemarin beliau langsung jawab dan alhamdulillah teman-teman sudah tahu persis gitu kan. Ayo, mau apa? Jangan beliau kemudian dipelintir ucapannya untuk sekedar kepentingan kita pribadi lah atau sekelompok orang kan gitu. Tidak ada masalah. Nah, di luaran sana, Kiai, itu orang mempermasalahkan proses PSN itu. Karena di sana, di lingkungan sana, ada warga masyarakat yang katanya sangat dirugikan. Nah, itu diungkap ada di TV swasta, sehingga menurut saya barangkali Kang Said Agil Siraj ini hanya berbicara tentang hukumnya saja dalam Islam kan. Tetapi ketika di masyarakat itu ada permasalahan di mana masyarakat menolak PSN. PSN atau PIK? PSN, yang PSN ini, yang PSN ada. PSN yang mana? Yang proyek strategis nasional. Yang mana itu? Yang di Tangerang itu. Bukan, PSN itu seluruh Indonesia. Nggak, yang di Tangerang ini yang PSN yang di Tangerang. Jadi secara nasional oke, tapi yang khusus di Tangerang ini. Yang khusus di Tangerang ini. Katanya, ya kan, itu masyarakat di sana belum, mungkin sosialisasi juga belum, sehingga banyak yang menolak. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, MUI juga ikut melakukan penelitian, cari data, dan informasi yang saya dapatkan, MUI itu sama juga Nahdlatul PBNU menolak PSN yang di Tangerang. Apakah informasi ini juga sampai kepada beliau, Kang Kiai Said? Apa yang Kang Said sampaikan sama persis dengan disampaikan MUI. Oh gitu. Karena beliau juga mempersyaratkan bahwa PSN bisa mengambil kegiatan, bisa mengelola lahan dengan persyaratan. Kan tadi, manfaatnya benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, di PSN yang di Banten ini ada yang dirugikan. Mestinya kan hubungkan kalimat beliau dengan kenyataan di lapangan. Jangan justru dibalik. Kang Said dukung, tidak ada. Coba tanya beliau. Beliau tidak akan dukung kepada program yang dimana harga tanah separuh dari harga yang seharusnya. Tidak mau beliau. Itu merugikan. Beliau tidak mau bahwa pembangunan PSN atau PIK 2 itu bermanfaat bagi pengusaha atau orang-orang artis tertentu. Beliau tidak mau. Nggak mau. Justru yang saya sesalkan kenapa ada orang-orang yang hadir di acara itu memelintir omongan beliau. Beliau sangat tersinggung. Nah ini, jadi akhirnya orang ngambil dari omongan si pelintiran ini. Yang pelintiran inilah yang akhirnya diadu. Kalau Kang Kiai Said itu berarti melawan MUI dan melawan juga PBNU. Itu yang di luar sana. Itu pelintiran dorang ini. Nah itu bagaimana? Saya tidak tahu. Ini orang lihatnya apa ya? Lihatnya apa? Makanya saya akan bilang gini, ketika mulai itu saya bikin narasi. Ini kan sebetulnya antara Said Didu dengan Said Agil. Ya kan? Iya. Said Agil itu kan artinya apa sih? Mikir. Mencerdaskan. Didu itu artinya apa? Diadu. Petarung. Kan Said itu orang yang suka ngajak mikir dengan ilmunya. Said Didu itu petarung sejati. Petarung. Kang Said mengajak mikir masyarakat tentang program pemerintah, Didu akan menghadapi orang-orang yang curang. Ini dua-dua orang harus dipersatukan ini. Jangan dibenturkan. Ketika orang mempertentangkan antara Said Agil dan Said Didu, tidak. Said Agil adalah seorang yang ilmuwan, yang dalam setiap pembicaraan itu selalu dengan pengetahuan, dengan ilmu dan analisa yang cerdas. Didu ini seorang petarung sejati yang siap berdarah-darah untuk masyarakat. Ini mestinya disatukan, betul. Ini saya tidak tahu ada apa maunya orang. Gitu. Gitu kan? Iya. Nah itu, makanya dalam tulisan saya kan gitu. Ini petarung, ini pemikir. Persatukan untuk menggarap kepentingan masyarakat bersama. Iya. Kita tidak mungkin merubah seorang Didu untuk supaya mikir banyak-banyak, tidak perlu. Beliau adalah pejuang hak asasi manusia. Pejuang kemanusiaan. Betul. Memang dia Didu. Memang. Petarung. Pun Kang Said jangan dipaksa. Memang harus itulah yang dilakukan. Gitu. Sudah selesai sebetulnya. Nah ini kan ada orang-orang yang saya tidak tahu ada kepentingan apa sih sebenarnya.
Keuntungannya apa sih? Iya. Saya juga ikut diserang juga. Iya. Betul. Sampai di situ macam-macam. Betul. Saya melihat juga di TikTok itu Kiai Syarif ini juga jadi bulan-bulanan juga ini. Bagi saya nggak masalah, udah saya maafkan semua. Iya. Jadi orang mau bikin apa, ya insya Allah saya maafkan. Mungkin sedekah saya kan memaafkan orang. Iya. Gitu. Tapi penting disampaikan, Kang Said tidak bersalah. Oke. Dan Kang Said tidak ada kepentingan dengan PIK. Hak tidak ada. Iya. Kalau Anda kurang yakin, ayo ketemu. Iya. Dan saya sudah bertemu, kita sudah ngobrol. Gitu loh. Jadi jangan sampai nanti sesama warga NU, sesama orang Indonesia, anak-anak bangsa diadu domba karena adanya orang yang seolah-olah membela ulama, tapi sebetulnya sebelum dia membela, dia sudah melakukan kesalahan dengan memelintir ucapannya. Kan gitu? Iya. Misalnya gini, panjenengan bicara tentang kerukunan beragama. Iya. Kerukunan beragama. Lalu saya narasikan. Iya. Beragama tuh bebas kok, kata Kang Kiai itu. Orang nyerang kan, saya bela. Dia benar, seperti membela. Tapi awalnya sebetulnya saya sudah menjerumuskan panjenengan toh? Iya. Itu masalahnya. Jadi tolong dibenahi kembali. Janganlah kita menarasikan ucapan seorang ulama sakar PDW gitu kan. Kemudian ulama itu akhirnya menjadi fitnah, jadi rame gitu. Kayak itu. Baik. Jadi sudah clear ya. Saudara-saudara sekalian, kita dengarkan clear. Jadi apa yang saya tangkap dan apa yang dinarasikan di luar, sepertinya Kang Kiai Said Agil Siraj itu melawan MUI dan melawan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU secara keseluruhan. Nyatanya setelah diklarifikasi oleh Kiai Haji Syarif Rahmat, itu adalah pekerjaan orang-orang dari luar yang ingin mengadu domba. Demikian mudah-mudahan ini menjadi jawaban pencerahan bagi orang-orang yang selama ini membuat kekacauan, menuduh-nuduh, dan kepada saudara-saudara saya, khususnya warga Nahdlatul Ulama, tetap Kiai Haji Said Siraj adalah NU, mendukung Majelis Ulama Indonesia. Kita mendoakan beliau sehat, panjang umur. Ya, amin. Dan tetap terus memberikan nasihat dan ilmunya pada kita semua. Amin. Mohon maaf ya kalau untuk urusan kiai, saya suka tidak tahanan gitu. Kalau orang menyerang saya, mau tak maafkan, sudah selesai. Tapi kalau kiai yang diserang, insya Allah saya akan bicara. Jika ada di antara Anda yang merasa tidak pas dengan apa yang kami sampaikan, ayo kita ketemu. Tidak ada yang sulit bertemu kita. Tidak ada manajemen, tidak ada perantara, ayo kita ngobrol. Tapi alangkah baiknya kalau kita senantiasa berhati-hati ketika akan menyikapi apa yang dilakukan para ulama. Sekarang zaman editan. Zaman editan. Bicara apa, yang bicara siapa juga serba bisa. Tapi insya Allah kiai-kiai kita lurus istiqomah. Cuma kita melihatnya kadang-kadang dari samping. Jadi kelihatannya kaki sapi cuma 2. Padahal semuanya 4 lagi. Saudara-saudara sekalian, insya Allah tanggal 19 Januari Pada Suka akan mengadakan Nusantara Bermunajat yang kelima. Akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Langsung saja kami mohon kepada Kiai untuk menyampaikan undangan dan ajakan. Silakan. Hamba sekalian, seperti sampaikan tadi, insya Allah tanggal 19 Januari, yaitu pada hari Minggu, 19 Januari 2025 kita akan melaksanakan Nusantara Bermunajat yang kelima di Masjid Istiqlal Jakarta mulai jam 7 pagi. Tidak bicara politik, tidak bicara ormas, tidak bicara macam-macam. Kita hanya ingin mendoakan negeri ini tetap damai dan negara jaya. Insya Allah nanti pesan kebangsaan akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Insya Allah. Kita tahu siapa beliau, kita akan menerima siraman-siraman yang insya Allah menyejukkan dan menyuburkan kita semua. Catat tanggalnya, Minggu 19 Januari 2025, jam 7 pagi di Masjid Istiqlal, Jakarta. Terbuka untuk umum. Terima kasih. Baik, terima kasih
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita saksikan bersama bagaimana penjelasan mengenai hal tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.